Selamat pagi untuk Pak Chandra. Kelompok kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan chapter 14 yang berjudul Foreign Direct Investment and Collaborative Ventures. Next. Nah, berikut nama-nama dari kelompok kami, yaitu yang pertama Alivia Salsa, yang kedua saya sendiri, dan yang ketiga Febra. Next. Nah, untuk slide pertama yang yaitu Foreign Direct Investment atau FDI. Jadi di sini menjelaskan bahwa strategi internasionalisasi di mana perusahaan ini menetapkan kehadiran fisiknya di luar negeri melalui akuisisi aset produktif. Nah, akuisisi itu sebuah pemindahan kepemilikan perusahaan. Jadinya seperti perusahaan ini membeli perusahaan lainnya seperti itu. Dan juga mungkin ada yang bingung FDI itu apa? FDI itu sebuah penanaman modal oleh perusahaan asing lainnya. Next. Dan yang slide kedua yaitu International Collaborative Venture. Di sini menjelaskan bahwa bisnis lintas batas aliansi di mana bermitra perusahaan menggabungkan sumber daya mereka dan berbagi biaya dan risiko untuk melakukan bisnis baru usaha. Dan juga dapat juga disebut sebagai sebuah kemitraan internasional atau strategis internasional persekutuan. Next. Nah, untuk slide selanjutnya itu terdapat sebuah tabel World Most International Non-Financial MNES based on value of foreign asset. Nah, bisa dilihat untuk market dari foreign BP yang berasal dari United Kingdom ini mendapatkan forex-nya sekitar 250 dan jika ditotal menjadi 379 dan yang kanannya itu terdapat 203 dan jika ditotalnya lagi menjadi 306. Next. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya yaitu manajemen consulting, sebuah layanan profesional. Nah, yang biasanya ini diwujudkan dalam tenaga ahli yang berinteraksi langsung dengan klien untuk memberikan nasihat. Nah, tujuannya ini tak lama lagi seperti memberikan nasihat ketika seseorang ingin perusahaannya itu bisa lebih maju tetapi bingung harus memulai dari mana. Nah, seseorang ini bisa konsultasikan ke manajemen consulting. Next. Nah, selanjutnya leading destination for FDI. Dijelaskan bahwa perekonomian maju seperti negara Australia, Kanada, Jepang, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat ini telah lama menjadi tujuan populer FDI tersebut. Next. Slide selanjutnya yaitu karakteristik dari FDI itu sendiri. Yang pertama itu memiliki komitmen sumber daya yang substansial. Yang kedua, kehadiran dan operasi lokal. Yang ketiga, investasi di negara-negara yang memberikan keunggulan komparatif spesifiknya. Terus yang selanjutnya melakukan transaksi intens di pasar tuan rumah. Dan yang terakhir, risiko dan ketidakpastiannya substansial. Next. Selanjutnya ethics social responsibility NFDI. Jadi perusahaan ini melakukan sebuah internasionalisasi melalui FDI, tetapi sering dikritik karena memiliki penyimpangan etika dan perilakunya tidak bertanggung jawab ke perusahaan semacam itu. Dan juga perusahaan ini dapat mengerahkan kekuatan besarnya di pasar tempat mereka itu berinvestasi paling banyak. Next. Ethical connection. Dijelaskan bahwa FDI ini menawarkan banyak manfaat bagi negara penerima. Nah, namun memiliki efek negatif, yaitu FDI ini dapat menghasilkan sebuah efek samping yang merusak lingkungan alam, terutama di negara-negara dengan hukum lingkungan yang lemah. Next. Slide selanjutnya yaitu the ultimate goal of FDI and international collaborative endeavors.
yang artinya motif FDI dan usaha kolaboratif dari tujuan akhirnya, yaitu untuk meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global. Next. Slide selanjutnya yaitu Greenfield Investment versus Mergers and Acquisition, yaitu investasi lapangan hijau terjadi ketika perusahaan berinvestasi untuk membangun fasilitas manufaktur, pemasaran, atau administrasi baru sebagai lawan untuk memperoleh fasilitas yang ada. Next. Slide yang selanjutnya yaitu the nature of ownership in FDI, yaitu investasi langsung yang dimiliki sepenuhnya adalah FDI di mana investor mengasumsikan 100% kepemilikan bisnis dan menggambarkan kendali manajerial penuh atas operasinya. Next. Slide selanjutnya yaitu vertical versus horizontal integration, yang artinya integrasi vertikal versus horizontal. Untuk melakukan klasifikasi pada FDI adalah apakah integrasi dilakukan secara vertikal atau horizontal. Next. Slide selanjutnya yaitu integrasi vertikal, yaitu pengaturan di mana perusahaan memiliki atau berusaha untuk memiliki beberapa tahap rantai nilai untuk memproduksi, menjual, dan mengirimkan produk atau jasa. Next. Baik, untuk slide selanjutnya yakni integrasi horizontal. Nah, integrasi horizontal adalah pengaturan di mana perusahaan memiliki atau berusaha untuk memiliki aktivitas yang dilakukan dalam satu tahap rantai nilainya. Contohnya seperti Facebook mengakuisisi Instagram pada tahun 2012 dengan nilai 1 miliar. Nah, keduanya yaitu berfokus pada bisnis di jaring sosial. Next. Baik, untuk slide selanjutnya yakni difference between vertical integration and horizontal integration, atau perbedaan antara vertikal dan integrasi horizontal. Nah, untuk yang vertikal, pada tahun 2014, produsen peralatan Korea Samsung Electronics mengakuisisi perusahaan QuadSight Corporation, distribusi AC terkemuka di Amerika Utara. Jadi, QuadSight Corporation adalah perusahaan elektronik yang berfokus pada AC, namun dia itu sangat terkenal di Amerika Utara. Nah, Samsung membeli QuadSight untuk meningkatkan kemampuannya dalam mendistribusikan AC miliknya di pasar luar negeri, yakni Amerika Utara. Jadi, akuisisi tersebut mencontohkan integrasi vertikal karena distribusi peralatan berada di luar lingkup operasi normal Samsung. Selanjutnya, next. Untuk yang integrasi horizontal, sebaliknya pada tahun 2012, Samsung mengakuisisi pabrik pembuat Amica, yakni sebuah perusahaan peralatan rumah tangga di Polandia. Akuisisi ini merupakan integrasi horizontal karena bisnis inti Samsung Electronics adalah manufaktur peralatan dan produk elektronik. Dengan membeli pabrik manufaktur Amica, Samsung berinvestasi di industrinya sendiri untuk memperluas kapasitas produksinya. Next. Baik, untuk slide selanjutnya yakni from equity joint venture atau usaha patungan ekuitas. Jadi usaha patungan ini tuh berbentuk ketika tidak ada pihak yang memiliki semua aset yang dibutuhkan untuk mengeksploitasi peluang yang tersedia. Jadi joint venture adalah pengaturan bisnis yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk menyatukan sumber daya mereka dengan tujuan menyelesaikan tugas tertentu. Nah, contoh dari joint venture ini adalah Sharp dan Sony. Nah, Sony Corporation dan Sharp Corporation adalah salah satu contoh joint venture yang menjalin kerjasama pada tahun 2018. Sharp dan Sony berkolaborasi dalam rangka memproduksi dan memasarkan panel serta modul LCD ukuran besar. Next. Baik, untuk slide selanjutnya yakni project based business non-equity venture. Jadi non-ekuitas ini adalah kontrak derivatif yang aset dasarnya adalah instrumen selain ekuitas. Nah, di sini dijelaskan berbasis proyek,
usaha non-equity adalah kolaborasi di mana para mitra membuat proyek dengan ruang lingkup yang relatif sempit dan jadwal yang jelas tanpa membuat badan hukum baru. Next. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari project based business non-equity venture. Nah, pada tahun 2015, Hewlett Packard membuat usaha patungan non-equity dengan produsen kontrak Taiwan, Foxconn, untuk melakukan penelitian tentang teknologi komputasi dan penyimpanan hyperscale. Untuk tersebut mencerminkan keinginan HP untuk mendapatkan pangsa pasar di pasar pusat data berskala besar. Nah, usaha tersebut adalah perjanjian komersial yang strategis dengan tujuan untuk menghasilkan server komputer canggih untuk pelanggan seperti Amazon, Google, dan Facebook. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebih salahnya, mohon maaf. Terima kasih.